Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak dan Ibu serta anak-anak kita yang kita cintai, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita memanfaatkan nikmat kuat, nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke masjid yang penuh berkah ini untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, membuktikan dalam diri kita bahwa kita tidak termasuk kepada orang-orang yang munafik. Karena kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisa salata asqala 'alal munafiqin minal fajri wal 'isya." Tidak ada solat yang berat bagi orang-orang munafik kecuali solat subuh dan solat isya berjamaah. Jadi Bapak dan Ibu, bagi kita yang mampu bangun di waktu subuh ini, kita sudah membersihkan diri kita dari label kemunafikan. Kenapa kita takut dengan sifat kemunafikan ini Bapak dan Ibu? Munafik ini adalah penyakit yang paling berbahaya di dalam agama kita. Nanti silakan Bapak dan Ibu baca surah Nisa 142 sampai 145 itu. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya yang paling tempat, orang yang paling buruk nanti adalah di neraka yang paling dalam adalah orang-orang munafik, bukan orang kafir, orang munafik. Kenapa begitu Bapak dan Ibu para orang tua kami? Karena munafik adalah yang paling berbahaya. Di depan kita dia berkata iya, di belakang kita berkata tidak. Ya, ini berbahaya. Di depan kita dia sahabat setia kita, tapi di belakang dia menggunting di dalam lipatan. Itu berbahaya sekali. Makanya tempat yang paling buruk. Lalu Bapak dan Ibu, syukur kita menggunakan kekuatan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang kuat. Ya, kami dari Belimbing tadi Bapak Ibu sampai ke sini, rata-rata di swalayan itu anak-anak muda kita mampu dia bergadang dari sore kemarin sampai pagi. Tapi untuk setengah jam saja dia untuk ruku dan sujud ke masjid, ke musola, bisa dikatakan dia tak kuat. Makanya Bapak dan Ibu para orang tua kami bersyukurlah kita. Kekuatan yang diberikan oleh Allah itu kita pergunakan untuk ruku dan sujud waktu subuh. Tak ada Bapak dan Ibu di antara 5 waktu yang Allah sediakan kepada kita, paling besar pahalanya adalah di waktu ini. Walaupun 2 rakaat, tapi di waktu inilah paling besar. Ya, baik Bu. Makanya kata Nabi kita, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar yang kamu laksanakan tadi sebelum salat subuh, maka itu nilainya lebih Bapak Ibu daripada dunia dan seisinya. Bukan setara. Ulama tafsir mengatakan lebih, tak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya. 2 rakaat tadi Bapak Ibu. Maka bersyukurlah kita. Salat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak dan Ibu jemaah serta anak kita yang kita cintai. Kita 10 menit saja ya Ibu ya. Pokoknya yang ditunggu kok sarapan berkah aja kan. Kalau nggak mau badan seperti kok nggak jadi sarapan berkah. 10 menit saja. Bapak dan Ibu, dalam beribadah, dalam kehidupan kita sehari-hari, ada beberapa kondisi dalam kehidupan kita. Ketika ibu misalkan bapak sudah beriktikad, berniat dalam diri kita ingin melaksanakan sebuah ibadah secara sempurna, tetapi di tengah perjalanan ya,
dengan berjalannya waktu, ibadah yang sudah kita etikatkan dan kita niatkan tadi untuk dilaksanakan secara sempurna, ada saja alasan-alasan secara syariat yang menghalangi kita tidak jadi melakukan ibadah itu. Ya. Ada kondisi seperti ini, Bu? Ada. Ada. Kita sering, kami sendiri sering sekali mau sholat maghrib, ingin melaksanakan, dah siap-siap kita sholat maghrib, ingin berjamaah ke masjid. Datang saja tamunya jauh. Ini kemungkinan Pak pilih ke masjid, tamu warga di kota. Misalkan ibu kamu puasa, kamu masuk puasa misalkan. Ambo baik tiket mana tahun patang puasa ambo ada ompong 5 hari. Kini ambo baik tiket mana kalau haid ambo kota terakhir kamu masuk puasa ke mana. Tiket mana tahun ke melaksanakan puasa secara penuh. Ternyata setelah 20 hari puasa datang pula haid lagi. Intikat seperti COVID kemarin. Bapak sudah daftar haji. Ternyata ada kebijakan umur sekian tidak bisa haji, umur 65, 60 ke atas tidak bisa ikut haji, misalkan seperti itu. Atau yang sebelumnya tidak ada haji sama sekali, padahal kita sudah terdaftar untuk berangkat tahun itu. Tapi ada kebijakan tidak jadi berangkat tahun itu karena COVID misalnya. Ini alasan-alasan seperti ini Bapak dan Ibu. Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan, ada juga para ulama juga menyampaikan, bagi kondisi yang seperti itu, ternyata kita bisa juga diganjar dengan pahala sempurna daripada ibadah yang kita niatkan itu, walaupun kita Bapak Ibu separuh melaksanakan atau sama sekali kita tidak jadi melaksanakannya. Ada beberapa dalil. Yang pertama dalilnya Bapak Ibu, surah At-Taubah ayat 92. Ini kisahnya Bapak dan Ibu, 7 orang miskin, ya, 7 orang sahabat miskin, maaf ya Bapak Ibu ya, karena memang ekonominya dibanding sahabat-sahabat yang lain di bawah ya. 7 orang sahabat miskin ini Bapak dan Ibu ketika peristiwa perang Tabuk, nanti silakan baca At-Taubah 92 di rumah. Ketika akan berangkat perang Tabuk, Nabi kita Muhammad SAW ingin melawan tentara Romawi ketika itu Bapak Ibu. Jadi lokasi perang Tabuk dari Madinah itu Bapak Ibu, kalau kita baca dalam sejarah, ada yang mengatakan 500 km jaraknya, Pak. Ada yang mengatakan 787 km. Jadi sangat jauh. Karena jauh itu Bapak dan Ibu, maka untuk menuju lokasi medan perang itu memang dibutuhkan kendaraan dan bekal makanan yang banyak. Itu Bapak dan Ibu disediakan masing-masing, tidak disediakan oleh Nabi ketika itu. Maka datanglah 7 orang sahabat yang tergolong miskin tadi Bapak Ibu, akan berangkat ya Pak. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, ajak jugalah kami. Kami ingin juga berkontribusi dalam perang Tabuk ini. Kami akan ingin juga syahid ya Rasulullah. Lalu apa kata Nabi ketika itu Bapak Ibu? La ajidu ma'ahmilukum alaihi. Wahai sahabatku, aku tak mempunyai kendaraan lagi, aku tak punya bekal makanan lagi untuk membawa engkau ke medan perang. Coba bayangkan dulu. Wah itikat kalau ini wah ikut parah. Lalu kata Nabi, tak ada onta yang akan mengangkut engkau. Lekuit berjalan kaki. Tak mungkin berjalan kaki sejauh itu 787 km. Dalam sejarah ditempuh Bapak Ibu selama 20 hari 20 malam dengan kendaraan onta ketika itu. Lalu Bapak dan Ibu, 7 orang sahabat yang miskin tadi mendengar perkataan Nabi seperti itu, tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan an la yunfiqun. Mereka langsung berputar arah sambil di mata mereka itu bercucuran air mata, lantaran mereka sedih tidak bisa ikut perang Tabuk, berkontribusi dalam perang Tabuk. Nah, jadi ini syarat pertama kata para ulama Bapak Ibu, bagi kita yang sudah berniat melakukan sebuah ibadah, lalu di tengah perjalanan ada alasan secara syar'i untuk menghalangi kita untuk tidak jadi melakukan sebuah ibadah itu, maka kata para ulama kita tetap mendapatkan pahala yang sudah kita iktikadkan tadi, walaupun tidak jadi kita melaksanakan. Syaratnya kami sedih. Sedih itu bukan yang buik-buik. Apa Jumat misalkan,
Saki ada di mana deh, sana mana mau jadi saki apa ya cuma ini kan, karena saki itu dapat rukso untuk sholat Jumat berjamaah dah. Sholat zuhur di rumah. Ibu-ibu haid kan itu, alhamdulillah datang haid bah di hari kamuku bisa mau kue si fokus deh. Kau belum puasa misalnya itu dah, atau bisa pekolanjo fokus pekolanjo. Nah kalau seperti itu dah jadi harus sedih. Sedih itu Bapak Ibu menunjukkan kekuatan iman dalam diri kita. Ketika kita tadi sudah ingin melaksanakan sebuah ibadah, datang secara alasan, secara syar'i tadi sedih. Sedih itu memang murni muncul dari hati kita yang paling dalam. Maka kata Nabi kita bagi sahabat-sahabat 7 orang yang tergolong miskin tadi Bapak Ibu, tidaklah kaum muslimin pasukan muslim mendaki gunung dan menuruni lembah kecuali 7 orang sahabat yang tergolong miskin tadi juga mendapatkan pahala dari para nabi. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi kalau ada kondisi-kondisi kita seperti itu, kalau ibu sedih berbahagia. Tapi kalau gatal hati, berbahaya. Ya. Kalau sedih, insya Allah ibu akan diganjar dengan pahala sempurna daripada ibadah yang sudah diniatkan tadi. Itu dalil pertama. Kemudian dalil yang kedua Bapak dan Ibu, para orang tua kami yang kami muliakan, bagi kita yang sudah menanamkan niat untuk melakukan sebuah ibadah, lalu ada alasan secara syar'i untuk menghalangi kita lakukan ibadah itu, tetap kita akan diganjar dengan pahala yang sempurna. Hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, apa kata Nabi kita Muhammad? Man ata fi rosyahu wa huwa yanwi. Siapa yang mendatangi tempat tidurnya, lalu dia berniat, kalau lo keluar bani. Kalau kini lalu baru api itu kan lalu lama atau tak kalau serang selai api itu terjatuh selai kan begitu gini lalu apa. Tapi Nabi sampaikan man ata fi rasyahu wa huwa yanwi, siapa yang mendatangi tempat tidurnya lalu dia berniat, apa yang diniatkan itu? Ayyaquma fa yusalli minal lail, saya akan melaksanakan sholat tahajud di rumah. Apa niat kita sholat kalau Ibu? Niatkan ke sholat tahajud. Lihat dulu niat kalau itu Ibu. Alhamdulillah. Lalu kata Nabi kita, faqalabathu aina, lalu rasa kantuk mengalahkan dia hatta yusbih, sampai subuh datang. Tak kalau Ibu, tak kalau azan di masjid imam baru terjatuh. Faqalabathu aina, rasa kantuk mengalahkan dia. Lalu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kutiba lahu ma nawa. Sesungguhnya bagi orang-orang yang seperti ini, walaupun dia tertidur sampai waktu subuh, di sisi Allah Subhanahu wa taala dia sudah tercatat melaksanakan sholat tahajud. Luar biasa enggak, Bu? Niat tadi. Luar biasa enggak? Luar biasa. Lalu dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, wa kana naumuhu, adapun tertidurnya itu, takaluknya itu, shadaqatun alaihi bi rabbi, sebagai hadiah dari Allah kepadanya. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi ketika hidup ini Bapak Ibu, niat itu memang niat yang elok-elok Pak. Niat yang elok-elok. Jangan pernah ada niat sedikit pun yang buruk ini saja. Mau tidur pun kita pakai niat yang baik. Walaupun ibu terkalau, akan diganjar dengan pahala sempurna. Begitu juga Bapak dan Ibu. Apapun ibadahnya, mau sholat kayak itu, berbuat baik kepada suami kayak itu, pulang udah bengkuang musadiukan makanan yang paling lama pulang keraju. Ternyata dia kesibukan lupa. Itu niat ibu tadi sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu akan memberikan makanan yang enak kepada suami ketika pulang kerja. Luar biasa. Bagi ibu-ibu juga seperti itu. Ketika haid datang padahal ingin sholat seperti ini. Bagi kita yang ingin haji, kemarin sudah berangkat haji, ternyata ada kebijakan bapak dan ibu berdasarkan hadis ini sudah tercatat di sisi Allah melaksanakan haji secara sempurna. Maka berbahagialah Bapak dan Ibu yang sering kita berniat kebaikan-kebaikan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu, para orang tua kami yang kami muliakan, ketika kondisi kita seperti tadi Bapak dan Ibu, ketika sudah berniat lalu ada alasan-alasan secara syar'i, jangan pernah kita berfokus kepada
ibadah yang kita niatkan tadi. Jangan fokus itu ibadah itu saja. Oh dia puasa ibu datang haid, selesai ibadah ada gitu. Jangan fokus. Masih banyak ibadah-ibadah yang lain yang kita lakukan ketika ada alasan-alasan secara syar'i yang menghalangi kita beribadah tadi Bapak Ibu. Ini juga Bapak Ibu, sahabat-sahabat kisah tentang sahabat yang tergolong miskin. Sahabat tergolong miskin ini Bapak Ibu, para orang tua kami cemburu kepada sahabat-sahabat yang kaya. Apa kata mereka Bapak Ibu? Ya Rasulullah, yusalluna kama yusalli, orang-orang kaya itu sholat boleh kami sholat ya Rasulullah. Lalu wa yasumun kama nasumu, mereka juga puasa seperti kami berpuasa. Lalu kata mereka lagi Bapak Ibu, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi mereka ya Rasulullah bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Sementara kami orang miskin ini ya Rasulullah tidak bisa bersedekah. Tentu lebih banyak pahala orang kaya daripada kami orang miskin. Tidak gitu Bapak Ibu. Kalau orang kaya kan gitu, ada otot, bisanya beribadah contohnya. Awak ada otot, itu tidak bisa beribadah contoh. Ada dulu kondisi seperti ini Bapak Ibu. Dan hari ini juga ada seperti itu. Lalu kata Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan, menghibur sahabat-sahabat yang miskin tadi Bapak Ibu. Wahai sahabatku, intinya Bapak Ibu, ibadah itu bukan itu saja. Sedekah itu bukan itu saja. Bukankah setiap berbuat jarimu ketika kamu berzikir itu subhanallah, subhanallah, itu adalah sedekah. Bukankah senyum kepada saudaramu adalah sedekah? Bukankah membuang bahaya di tengah jalan, ada duri atau ada batu di aspal itu kita buang, bukankah itu sedekah? Jadi Bapak dan Ibu, banyak ibadah-ibadah yang lain. Ketika satu ibadah yang sudah kita niatkan tadi ada alasan secara syar'i yang membuat kita tidak jadi melakukan ibadah itu, segera berpindah ke ibadah yang lain. Begitu kita. Ketika berpuasa tidak bisa berpuasa, bukankah membuat pakukuan untuk keluarga itu ibadah Bapak Ibu? Ibadah. Ya, ibadah. Maka Bapak dan Ibu, orang tua kita memuliakan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Az-Zariyat ayat 56. Apa kata Allah Bapak dan Ibu? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi intinya Bapak dan Ibu, orang tua kami yang kami muliakan, ketika kita sudah berniat tadi melakukan ibadah, lalu kita tidak jadi melakukan ibadah ketika haid dari Bapak dan Ibu, ada para ulama, Imam Mujahid, ya pimpinan ulama tafsir ketika masa tabi'in Bapak dan Ibu mengatakan ibadah itu Bapak dan Ibu bukan saja melaksanakan semua perintah Allah. Bukan itu saja ibadah. Kata beliau Bapak dan Ibu, Imam Mujahid tadi, yang dimaksud dengan ibadah itu adalah li amrohu wa anhahu, untuk aku perintah dan untuk aku larang. Apa maksudnya Bapak? Apa-apa dilarang diminum minuman keras, indah minum dong. Maka ketika itu sepanjang itu Bapak sedang beribadah. Maka ketika itu Bapak sedang beribadah. Ibu dilarang sholat ketika haid, maka selama haid ibu tidak sholat, maka selama itu ibu sedang beribadah. Begitu kita berpikir Bapak Ibu. Coba ibu sedang haid itu sholat, melanggar perintah Allah tak? Langgar. Makanya Bapak dan Ibu, kata Imam Mujahid tadi, yang ibadah itu adalah li amrahu wa anhahu, untuk aku perintah dan untuk aku larang. Ketika kita meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itulah kita sedang beribadah. Ketika kita melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itulah kita sedang beribadah. Jadi tidak ada lagi Bapak dan Ibu, ketika kita tidak sholat, Bapak tidak sholat Jumat karena ada sakit, misalkan hari hujan lapik mungkin, jangan ketika tidak beribadah. Jadi ketika itu Bapak dan Ibu kita sedang beribadah. Inilah Bapak dan Ibu, para orang tua kami yang kami muliakan, karena jam 6:05. Ya Ustaz, 6:05 ya, 3. Jadi makan berkah. Ini Bapak dan Ibu, para orang tua kami yang kami muliakan, yang dapat kita sampaikan pada pagi ini di waktu subuh yang penuh berkah ini Bapak dan Ibu. Ketika kita makan
Tanamkanlah niat dalam kehidupan ini Bapak dan Ibu para orang tua kami, niat-niat yang baik dalam kehidupan, karena setiap niat itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesedihan kita ketika kita tidak jadi melaksanakan sebuah ibadah yang sudah kita niatkan itu pasti akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala sempurna daripada ibadah yang kita niatkan itu. Terima kasih segala perhatiannya Bapak dan Ibu para orang tua kami yang kami muliakan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sangat memuliakan, alhamdulillah masih banyak sama-sama luar biasa sekali. Maka Rasulullah mengatakan Bapak Ibu ya, dalam Allah juga mengatakan kalau kita istiqomah Bapak Ibu ya, itu malaikat mendekat kematian. Dosa untuk kita malas. Niat tiap hari misalnya duha, sehari dua rakaat duha, tiap hari 1000 Bapak Ibu. Ketika hari itu nak bisa waktu hari ada kegiatan lain mana bisa awak tinggal, saya tetap pahala Bapak Ibu. Itu luar biasa. Nak tahu kalau duha tetap pahala. Nak tahu Bapak Ibu tu, saya tak tahu Bapak Ibu. Itu makanya biasa kalau awak salatkan masa jika awak tengok waktu. Ketika awak nak tengok waktu, nak perlu kajar-kajar ada baca Rasulullah. Santai saja, kamu nilainya